Jika misalkan kita memiliki dua data yang berbeda, data pertama itu adalah 1, 2, 9, kemudian data kedua adalah 3, 4, 5. Ternyata dua data ini ketika kita hitung nilai rata-rata atau X-bar-nya itu diperoleh hasil yang sama, yaitu 4. Lalu kemudian apa beda dari kedua data ini? Apa perbedaannya? Jika kita hitung range-nya, range ini adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil, maka diperoleh hasil yang ternyata berbeda jika dibandingkan dengan X-bar-nya tadi. Range untuk data pertama itu adalah 9 dikurang 1, karena data terbesar untuk nilai terbesar di data ini itu 9, kemudian nilai terkecilnya 1, maka diperoleh range-nya 8. Kemudian range untuk data yang ini, kita tahu bahwa nilai terbesarnya adalah 5, kemudian nilai terkecilnya 3, sehingga didapatkan range-nya 2. Range itu bisa juga diinterpretasikan sebagai selisih atau rentang dari data-data tersebut. Ketika range-nya cukup besar, maka nilai-nilai yang ada dalam data tersebut berarti rentangnya juga cukup jauh. Selanjutnya, kedua data ini kita akan coba letakkan di grafik untuk melihat sebarannya. Ternyata setelah diletakkan di grafik, ada perbedaan yang cukup terlihat dari kedua data ini. Ini merupakan grafik untuk data pertama. Jadi garis kuning ini adalah rata-ratanya. Rata-ratanya ada di sekitaran sini. Bisa kita lihat bahwa jarak antara garis rata-rata ini dengan nilai-nilai data itu ada yang dekat, kemudian ada yang cukup jauh. Artinya sebarannya cukup jauh. Berbeda dengan data kedua, di mana garis kuning ini juga merupakan rata-rata. Ternyata letak-letak nilai yang ada dalam data tersebut tidak cukup jauh atau hanya berada di sekitaran nilai X-bar-nya atau nilai rata-ratanya. Standar deviasi itu digunakan sebenarnya untuk mengukur seberapa jauh jarak suatu data dari nilai X-bar atau rata-ratanya, atau seberapa luas sebaran suatu data. Katakanlah kita memiliki jumlah data yang cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk meletakkannya semua ke dalam grafik dan melihat seberapa jauh sebaran data tersebut, maka sebaran data tersebut bisa kita nilai dari standar deviasinya. Semakin besar standar deviasinya, maka semakin luas juga sebaran datanya. Di sini untuk menghitung standar deviasi, pertama yang kita hitung adalah varians. Jadi varians disimbolkan dengan sigma kuadrat, itu sama dengan sum XI dikurang X-bar. X-bar ini rata-ratanya, kemudian XI ini nilai datanya dikuadratkan per N. N adalah banyak data. Pertama kita akan hitung varians dari data pertama. Diingat kembali data pertama tadi itu adalah 1, 2, 9. Sehingga di sini XI dikurang X-bar itu mulai dari 1 dikurang 4 kuadrat, kemudian ditambah 2 dikurang 4 kuadrat, ditambah 9 dikurang 4 kuadrat. Dibagi 3, karena nilai yang ada dalam data pertama itu ada 3. 1 dikurang 4 itu min 3, kemudian dikuadratkan, lalu 2 min 4 kuadrat sama dengan min 2 kuadrat, lalu 9 kurang 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jika dihitung maka nanti kita akan peroleh 9, hasil dari min 3 kuadrat, kemudian min 2 kuadrat hasilnya 4, lalu 5 kuadrat hasilnya 25. Jika dijumlahkan akan kita peroleh 38/3,
itu sama dengan 12,6. Ini merupakan nilai varians dari data pertama. Selanjutnya untuk menghitung standar deviasi. Standar deviasi itu adalah akar dari varians, sehingga kita hanya perlu mengakarkan nilai varians yang sudah kita peroleh tadi. Nah, nilai ini jika kita akarkan, maka nanti diperoleh akar 12,6 itu sama dengan 3,54. Jadi standar deviasi untuk data pertama itu sama dengan 3,54. Selanjutnya kita akan hitung varians untuk data kedua. Data kedua tadi kita punya 3, 4, 5. Di sini kalau kita masukkan nilai-nilainya maka diperoleh 3 kurang 4 kuadrat karena X barnya tadi sama 4. Kemudian ditambah 4 dikurang 4 kuadrat, ditambah 5 dikurang 4 kuadrat, dibagi 3 karena banyaknya data ada 3. 3 dikurang 4 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat, kemudian 4 dikurang 4 kuadrat, 0 kuadrat, dan 5 dikurang 4 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jika kita hitung, kita akan peroleh bahwa variansnya itu sama dengan 2/3. Kemudian, standar deviasinya adalah akar dari 2/3. 2/3 ini jika kita desimalkan, kita akan peroleh 0,6. Atau 0,66 sekian. Kemudian nilai ini kita akarkan sehingga kita peroleh bahwa standar deviasinya 0,81. Jika kita bandingkan, maka nilai standar deviasi dari data kedua ini jauh lebih kecil daripada nilai standar deviasi data pertama, yaitu 3,54. Dan ternyata ini memang cocok dengan grafik yang tadi sudah kita gambarkan di atas, bahwa memang sebaran data kedua itu tidak lebih jauh daripada sebaran data pertama dari garis kuning atau nilai X barnya.